Terus tadi kan saya sempat ngomong begini, Bung Piet. Ah. Ini kan kebetulan di era Jambi Mantap nih. Oh iya iya iya. Pingin tahu aja nih, KBJ muncul lagi aktif betul ini pada Iya. saat di era Jambi Mantap ini. Emang mau diapain nih KBJ di era Mantap ini? Ini kan tanda sejarah nih kalau begini. Tanda sejarah maka itu ya. Iyalah, sejarahnya lagi pandemi. Sekarang udah mulai kurang ya. Luar Iya. biasa ini ya. Sudah menjadi teman. Udah menjadi teman rupanya ya. Iya, harus harus jadi sahabat gitu. Oke. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Bung Piet. Kita manggil Bung aja nih. Kita tahu ini satu kalangan dulunya walaupun berbeda apa nama ini dalam gerakan, tapi tujuannya tetap sama ya, membangun Jambi. Malam Bang Piet. Malam, Waalaikumsalam, Bung Idris. Iya, 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 iya. Gimana Bung Idris? Alhamdulillah sehat. Sehat, sehat. Luar biasa. Pemirsa, hari ini sengaja mengundang Bung Piet. Mungkin teman-teman di Ikatan Keluarga Bungo Jambi lah khususnya. Siapa nggak kenal Bung Piet yang selalu aktif dan reaktif dalam kondisi apapun untuk keluarga besar apa namanya ini masyarakat Muara Bungo yang tinggal di Kota Jambi pastinya. Ya. Ini dia yang namanya Bung Piet itu ya selaku panitianya. Ngomong-ngomong ini mau apalagi mau ada musrah bentar lagi ini. Tapi sebelum ke sana sedikit sengaja mengundang Bung Piet ini pingin tahu tentang IKBJ itu apa Bung Piet. Biar masyarakat Jambi luas ini mengetahui juga apa itu IKBJ dan bagaimana ke depan nanti IKBJ dan untuk apa IKBJ tanda kutip di era Jambi Mantap. Oh iya 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 iya. Silakan Bung Piet. Baik, makasih Bung Idris. IKBJ itu Ikatan Keluarga Bungo Jambi. Jadi warga Bungo, warga Kabupaten Bungo, Ya, ya. ya kan, terdiri dari 17 kecamatan di Bungo itu. Mereka berdomisili di Jambi dan sekitarnya. Ada Muaro Jambi, ada Tanjung Jabung Barat dan Timur, sekitarnya ya. Nah, tergabung di dalam IKBJ. Jadi Ikatan Keluarga Bungo Jambi. Kemudian sejarah berdirinya organisasi ini cukup panjang. Dari tahun dimotorin oleh beberapa senior lah, tokoh-tokoh yang peduli dengan warga Bungo, warga Kabupaten Bungo yang tinggal di Jambi, sehingga membentuklah wadah. Wadahnya dulu masih sebelum Bungo, sebelum IKBJ ini kan ada Kabupaten Bungo Tebo pada waktu Wah, itu. ya, Bungo Tebo. Kabupaten Bungo Tebo, dan itu sudah ada organisasinya zaman itu. Nah, kemudian ada pemekaran kabupaten Bungo dan Tebo. Nah, akhirnya kita cerita masuk langsung ke Bungo saja lah. Iya, iya, iya. Bungo itu diawali dengan IKAP yang awalnya itu ketuanya Bang Sari Aroni. Bang Sari Aroni. Sari Aroni. Beliaulah salah satu tokoh yang membentuk organisasi masyarakat, organisasi sosial ini sebenarnya. Sifatnya sosial. Kegiatannya ya untuk silaturahmi, kemudian kalau ada keluarga Bungo yang ada di Jambi ini ada kemalangan misalnya, manfaat organisasi ini adalah untuk bagaimana bisa membantu orang-orang yang dalam kemalangan atau yang lagi berduka. Itu visi awalnya kan seperti itu, ya kan? Dan sudah berjalan selama Bang Sari Aroni itu 2 periode dia. 2 periode. 4 tahun satu periode kita, 4 tahun. Jadi di zaman beliau juga ada pergeseran dari Ikatan Keluarga Bungo, ada pergeseran menambah IKBJ. Jadi pada waktu itu musyawarah anggota yang di BKUW pada waktu itu melahirkanlah kepemimpinan Bang Idaham Halik pada waktu itu, ya kan? Nah, kemudian
disitulah dirubah ADART. Jadi warga Bungo yang ada domisili di Jambi, kemudian bermusyawarah gitu. Nah, bermusyawarah di agenda kegiatan musyawarah itulah 4 tahun sekali. Disitulah merubah ADART, kemudian merancang program kerja setelah dilantik. Artinya udah berapa periode kita IKBJ yang ini berjalan? Besok yang kita akan lakukan ini tanggal 25 September ini musyawarah yang kelima. Musyawarah kelima. Kelima. 5 periode juga berarti. Ya, sudah 5. Sudah 5 kali kita. Terus sejauh apa perkembangan IKBJ itu sendiri selama 4 periode kemarin dan masuk yang kelima ini ya? Iya, jadi jajakannya. Dari berdirinya ini kan berdinamika lah kepengurusan, kemudian setiap tahunnya juga kita ada apa namanya keinginan lah terhadap IKBJ yang organisasi sosial ini ya. Di kepengurusan senior kita itu kan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, hari ini kita coba untuk membenah lagi lah organisasi modern yang rencana kita coba tawarkan kepada masyarakat Bungo yang berdomisili di Jambi. Kenapa harus modern ya? Kita harus mengimbangi situasi zaman hari ini, ya kan? Kita juga harus hadir bermanfaat untuk Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi, ya kan? Apalagi di Kota Jambi kita berdomisili. Di zamannya Bang Idham itu pada waktu itu populasi kita di Jambi itu hampir angka 8.000 kakak. Luar biasa ya. 8.000 kakak. 8.000 kakak. Di zaman Bang Idham. Iya, 2 periode dia. Nah, ini kita belum sempat melakukan sensus lagi atau pendataan lagi. Ya kan? Nah, ini mudah-mudahan nanti kepengurusan ke depan kita sudah bisa membuat database di setiap kecamatan, 17 kecamatan itu kita sudah punya angka-angka. Kemarin bincang-bincang dengan beberapa tokoh yang saya temui pada kegiatan mengundang ya, untuk kegiatan mengundang para tokoh-tokoh Bungo seperti Pak Haji Hasan, ya kan, tokoh Provinsi Jambi ya, kan Bupati Bungo. Nah, beliau sangat peduli, sangat respon dengan organisasi. Hari ini tokoh-tokoh yang lain banyak punya harapan lah dengan organisasi ini. Masyarakat Bungo yang tinggal di Jambi itu menaruh harapan betul dengan organisasi ini. Ada manfaatnya lah ke depan. Kita berharap nanti kan program kerja ke depan itu memang betul-betul mendapatkan ini ya, manfaat untuk masyarakat Bungo yang ada di Bungo sendiri. Ya, masyarakat Bungo yang berdomisili di Jambi dan sekitarnya. Ini harus mempengaruhi jatuhnya ya. Luar biasa ini. Artinya gerakan IKBJ ini sendiri ya. Kalau saya simak Bung Pian, ketika kita memperhatikan keluarga Bungo yang ada di Kota Jambi, efeknya juga di Bungo juga ternyata ya, berefek ya di warga Bungo sana, mungkin keluarganya, mungkin udah perhatian mungkin dengan keluarga kita yang ada di Kota Jambi, mungkin barangkali seperti itu mungkin asumsinya. Iya. Jadi kita warga Bungo yang macam-macam ragamnya, dari dusun ya, dari kecamatan yang ada di Bungo itu melakukan aktivitas di Jambi dengan aktivitasnya yang macam-macam. Ada yang ASN, ada yang pengacara, ada yang di media, ada yang buruh juga ada, kan? Macam-macam lah, macam-macam profesi. Ini yang kita coba kumpulin, mau kita coba data, nanti pemulir akan kita sebarkan untuk kita data lagi bagaimana nanti. Kalau tingkat populasinya sudah lumayan bertambah ini dari periode yang sebelumnya, itu kisaran mungkin 15.000 kakak lah penduduk Bungo yang berdomisili di Kota Jambi, di Muaro Jambi tambahannya, sekitarnya. Jadi itu lebih kurang seperti itulah nilai angkanya ya. Nah, angka ini coba kita, kalau datanya sudah valid, kita kepingin berbuat dengan angka itu, dan kemudian juga kita pingin ada harapan lah dengan kepengurusan baru nanti lah. Kita kepingin tawarkan lah bagaimana ini organisasi sosial betul-betul
punya manfaat untuk semua anggota. Luar biasa. Itu Bung Piet ini yang ngobrolnya selaku ketua panitia pelaksana ini. Iya. Musra 2021 ya. Iya. Artinya rapat anggota ya untuk membenahi segala sesuatunya yang mungkin yang vakum tadinya atau memang tidak, katakan bukan berarti nggak berjalan sih, ya, berarti ternyata kan. Namun untuk kedepannya saja bagaimana ke depan peningkatan kualitas IKBJ itu sendiri, saya rasa mungkin begitu Bung Piet ya. Siap. Tapi Bung Piet sedikit pasti mengalami kontra yang kita dengar ini atau mungkin yang kita rasakan. Saya juga orang Bungo loh Om. Iya. Ya kan? Iya. Saya sengaja undang ini karena saya orang Muara Bungo yang tinggal di Tanjung Gedang. Ya kan? Ini hari-hari saya lihat ini Bung Piet luar biasa nih gerakannya, mau mengumpul simpul-simpul entah apa mungkin ini ke depan. Cuman pada saat pas pula gubernur dilantik keluar IKBJ. Ini kan tanda kutip ada apa? Mungkin asumsi-asumsi ini mungkin ya, Bung Piet ya. Apakah itu termasuk kontra, kita nggak tahu. Ingin dengar langsung mungkin selaku panitia dan diskusinya apa di luar sana. Kami juga bagian orang Bungo ini belum banyak tahu itu sebenarnya Bung Piet. Ingin tahu sih, apakah memang ada kontra atau gimana? Iya, jadi Bung Idris, sebuah organisasi itu pastilah ada ini pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak puas, ada yang puas dengan organisasi tersebut ya. Harapan kita kan organisasi ini adalah organisasi keluarga, ya kan? Organisasi keluarga ini, ya kan? Sifatnya sosial, ya kan? Jadi kalau memang ada merasa dia warga Bungo, Kabupaten Bungo yang berdomisili di Jambi, yuk masuk ke IKBJ, lihat sendiri. Kalau memang ada yang kurang, ya kan? Kita sama-sama benar, perbaiki, ya kan? Nah ini makanya musyawarah ini kan momentum akbar lah untuk pergantian kepengurusan, ya kan? Nah jadi metode yang dulu yang kita coba ikutin ADRT sebelumnya, ya kan? Itu dengan masyarakat yang di Kota Jambi itu punya hak pilih semua. Punya hak pilih semua. Iya. Waktu periode yang kemarin ya. Nah ini kita tawarkan lagi, ada pergeseran sedikit lah. Kita inovasi lah. Jadi di situasi pandemik ini kita juga harus mengikuti ketentuan pemerintah, protokol kesehatan. Kemudian di ruangan yang rencana kita gunakan nanti adalah kapasitasnya cuma 100 orang. Ini bagaimana panitia menyiasati semua warga Bungo yang pingin hadir, ya kita salurkan dengan kita mengakomodir dengan metode mungkin menggunakan Zoom meeting, ya kan? Menggunakan kecanggihan atau kekinian melalui zona digital itu yang kita coba tawarkan. Jadi di dalam ruangan itu mungkin 100 orang itu di sesi pembukaan. Keterwakilan dari kecamatan, kita mengundang tokoh-tokoh kecamatan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari desa-desa atau dari dusun-dusun, mereka dipercaya dan inilah menjadi koordinator yang akan ikut membahas ADRT ke depan terkait dengan IKBJ. Tanggal 25 ini. Tanggal 25 ini, ya kan? Untuk warga Bungo yang ada di Jambi, kemudian yang ada di Kabupaten Bungo juga bisa mengikutin. Nanti kita kasih ini ID-nya lah. Oh, ID-nya ya. Iya, biar monitor lah, iya kan? Iya, luar biasa ini gerakannya. Terus tadi kan saya sempat ngomong begini, Bung Piet. Ini kan kebetulan di era Jambi Mantap nih. Oh iya. Pengen tahu aja nih, IKBJ muncul lagi aktif betul ini pada saat di era Jambi Mantap ini. Emang mau diapain IKBJ di era Mantap ini? Ya ini bukannya perencanaan, tapi bukan ini di luar ini ya, di luar konteks ini. Karena memang sudah agenda rutinitas kita lah. Iya. Kan? Di periode yang lalu kan di 2018 kita, era Jambi Tuntas pada waktu itu. Ya kita melaksanakan itulah lahirlah kepengurusan yang sekarang yang dinakodai oleh Dr. Nazori dari Dusun Bedaro. Ya, sebentar. Artinya begini, Bung Pi ya, jangan ada asumsi loh. Asumsi yang artinya ketika, waduh, ini baru dilantik mundur muncul lagi KBJ yang begitu aktif, kan begitu.
mohon maaf ini Bung Piet, nggak apa-apa kita buka-bukaan aja. Nggak masalah, nggak masalah. Iya. Jangan ada tendensius, katanya pengurusnya itu ada kepentingan begitu dengan Pak Gubernur begitu. Iya. Sehingga mencari celah ingin bagaimana membangun organisasi ini lebih kokoh gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi hari ini yang kita lihat Bung Piet sudah luar biasa kerjanya. Hanya saja ada yang mungkin tidak sejalan di dalam organisasi, mungkin barangkali seperti itu Bung Piet. Karena kita nggak tahu keterwakilan dari segala pengurusnya itu PNS, ada yang non PNS. Nah ini menjadi perdebatan itu Bung Piet, ingin dengar sedikit. Iya, baik. Jadi di keanggotaan IKBJ itu sendiri kan beragam-ragam profesi. Ada yang ASN, ASN yang kerjanya di Pemprov, pemerintah provinsi. Ada yang di pemerintah kota, ada yang di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian ada profesi lagi yang profesi pengacara ada, di media juga ada. Kemudian swasta ada juga. Jadi macam-macam ini profesi yang masyarakat Bungo yang berdomisili di Jambi dan sekitarnya. Jadi kenapa ini muncul? Karena ini menjadi agenda rutinitas, ya kan? Rutinitas apa? Pergantian kepengurusan. Karena periodenya kan 4 tahun sekali, gitu nah satu periodenya. Nah kemudian sebelum habis masa jabatan kita sudah harus melakukan pemilihan dan ini berdasarkan instruksi dari ketua dan kepengurusan. Kita bentuk dengan menyusun kepanitiaan dengan menggunakan metode Zoom meeting pada waktu itu. Kita ini karena memanfaatkan pada waktu itu level Kota Jambi tidak memungkinkan untuk berkumpul bertatap muka, akhirnya kita gunakan zona nyaman seperti kita Zoom meeting, pembentukan ini kepanitiaan. Nah, jadi di tanggal 26 Agustus kemarin kita bentuk, ya kan? Jadi kita bekerja harus cepat ini sudah menyiapkan dan karena ini dengan kondisi di zaman pandemik ini bagaimana kita menyiasati kepengurusan kita memang sudah mau habis dan harus kita siapkan, ya kan? Kepengurusan baru. Nah, terkait dengan diskusi di luar, di grup, terkait dengan IKBJ, ini memang lagi hangat didiskusikan. Sah-sah saja tafsiran, asumsi masyarakat Bungo yang berdomisili di Jambi, yang profesinya berbeda-beda, dan kebetulan yang aktif yang aktif banyak di dalam kepanitiaan nih. Kita panitia ini sudah terbentuk ya. Dari kalangan macam-macam, ada dari dosen, kemudian dari pengacara juga ada, kita libatkan juga ada di himpunan mahasiswa Bungo yang ada di Jambi, ke dalam kepanitiaan. Nah, ada yang menyampaikan, oh ini untuk kepentingan menyelamatkan dari badai kepemimpinan gubernur baru misalnya. Itu salah besar. Kita tidak mengantisipasi itu, bukan itu. Kita memang sudah di relnya kepengurusan kita memang sudah mau habis. Betul. Nah, jadi di era Jambi Mantap kita harus mengikuti Jambi Mantap ya. Kita hari ini ya eranya Gubernur Al Haris, ya kan? Jambi Mantap ya udah kita sinkronkan ke depan bagaimana IKBJ bisa bersinergi, ya kan? Untuk membuat Provinsi Jambi ini lebih mantap lagi gitu, nah ngambil ruang, ya kan? Iya kita ngambil ruang di Jambi Mantap ini, apa salahnya kita berkontribusi dalam segala hal lah gitu. Nah orang Bungo juga punya kapasitas, ya, kita memang itu dinilai oleh sosok gubernur, silakan kita punya kader-kader yang tangguh, yang siap gitu. Nah bukan hanya di ASN, tapi di kontraktor juga ada, ya kan? Di pengacara juga ada. Di semua profesi mungkin hampir ada lah di Kota Jambi. Silakan pemerintah kota mau menggunakan masyarakat Bungo yang berdomisili di Jambi untuk masuk ke dalam kabinetnya, nggak masalah. Nggak dipakai juga ya juga mungkin kan itu mungkin
bukan penilaian IKBJ-nya. Jadi silakanlah, manfaat dari sebuah organisasi IKBJ ini kita kepingin membesarkan organisasi ini dengan kebersamaan, kepedulian, ya kan? Nah, macam-macam rencana kita ke depan. Nah, ini PR kita bersama. PR bersama. Ada berkeinginan bagaimana kita bisa mengimbangi misalnya HKK, luar biasa nih HKK. Himpunan Keluarga Kelinci ya. Iya. Ya kan? Sudah presiden. Iya kan? Nah, apakah nanti ada arah ke sana? Nanti kita lihat. Sarolangun ada juga tuh, apa tuh? Sarolangun, apa namanya? Ada itu organisasi. Iya, ada namanya, ya kan. Tebo juga ada kayak seperti itu. Nah, kita tidak terlalu jauh lah apa namanya gerakan organisasi kita dengan organisasi daerah lainnya. Gitu. Nah, sudah bisa mengimbangi lah. Gitu. Nah, walaupun ada perbaikan-perbaikan sangat belum optimal. Ke depan kita harus memaksimalkan potensi orang Jambi yang ada di Kota Jambi. Persoalan konflik internal sudah terselesaikan lah, gitu tak? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Artinya ini tetap jalan. Berjalan di relnya lah, ya kan. Nanti biar kalau memang ada masalah, kalau ada kritikan, ada masukan, masuk kita sama-sama mendiskusikan. Iya. Ya. Ada yang kurang lurus ya harus dilurusin. Yuk kita diskusikan. Di mana nih harus kita benahin? Ini memang kita undang semua masyarakat Bungo yang berdomisili di Jambi. Kita tunggu partisipasinya di semua profesi lah. Ayo kita sama-sama, ya kan? Ada beberapa tokoh yang kita jumpain, misalnya Bang Sarasadin, misalnya kita coba ajak diskusi karena beliau adalah putra asli Bungo, orang tuanya laki-laki orang apa namanya pedukun. Ya kan? Kita datangi, kita ajak diskusi, Bang, ini organisasi ini harus kita ini kan kita hidupkan kembali, ya dengan sederhana dia menyampaikan. Kalau ini organisasi sudah punya database, jumlahnya ada, jalankan gerakan 1000 Bungo tadi. 1000 Bungo itu satu orang, dengan kali kita estimasi tadinya, misalnya tadi 15.000 KK, kali 1.000 rupiah setiap bulan, ini sudah muncul angka fantastis. Iya, untuk menggerakkan roda organisasi. Nah, organisasi sudah harus modern. Pelaporan keuangannya. Ini harapan nih, ya kan? Nah, kita yang mengerti, yang sudah pernah berorganisasi di kampus sampai ke pemerintahan juga, kita sangat tahulah apa celah-celah bagaimana ini bisa kita rapikan semuanya, kekurangannya bagaimana kita bisa kita ini lurusin, yang salah harus kita sama-sama kita berkontribusi lah untuk bagaimana kebaikan IKBJ ke depan. Baik, Bung Piet. Jangka pendek kita setelah kita musrah ini terhadap apa? Ini kan kita fair aja nih, Bung Piet. Kita juga mencari keuntungan loh di daerah Jambi Mantap ini. Keuntungan untuk organisasi loh maksudnya ya. Apa kira-kira untuk ke depan jangka pendeknya? Kalau kita sudah punya data, ya kan? Kalau kita sudah punya jumlah anggota tadi yang 15.000 itu sudah punya apa namanya database-nya, ya kan? Kita mau bisa bawa kemana nih? Organisasi kita bisa minta tolong pemerintah Jambi, provinsi untuk nih kami punya anggota, kami minta misalnya kami mau membuat ini unit bisnis, misalnya kita bangun koperasi misalnya, tolong dibantu ini dalam sisi kegiatan misalnya dari dinas koperasi, bisa mensuplai anggaran yang bisa kita gunakan dan bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Nah, nanti bisa kita sebarkan dari sebuah kegiatan tadi, misalnya unit bisnisnya, misalnya koperasi, misalnya. Ya. Koperasi saja yang satu komoditi saja, misalnya yang bisa kita ini kan selain simpan pinjam ya, misalnya komoditi beras, ya, misalnya kita bisa ambil beras di Kabupaten Bungo, ya kan, yang hasil petani yang kita tahu kualitasnya bagus, premium, ya kan, bisa kita bawa ke Jambi. Yang ini kita minta warga Bungo yang ada di Jambi, ayo beli dengan kami antar dengan harga yang siap bersaing. Itu salah satu. Nah, harus kita tawarkan program kerja
kepada ini yang masuk akal lah program kerja kita, nggak usah yang muluk-muluk, ya kan, tim kerjanya ada, ya kan. Harapan kita memang bisa berkontribusi untuk Provinsi Jambi dan untuk Kabupaten Bungo. Secara kesejahteraan gimana? Kalau kesejahteraan ini ya? Ya, untuk organisasi kita, mungkin warga kita kan banyak ini. Tidak mau, ya artinya tidak semua kita anggap level itu sama dengan kita. Bermacam-macam ragam, sudah kita ceritakan tadi ya kan? Iya. Aktivitasnya mungkin ada dari bawah, menengah, ke atas. Untuk meningkatkan itu ada nggak di pikiran organisasi IKBJ itu sendiri? Sangat ada. Makanya kita bentuk unit bisnis tadi yang punya kegiatan UMKM, kerajinan di ini khusus nih warga Jambi ya, warga Bungo yang tinggal di Jambi misalnya. Dia punya usaha apa? Misalnya pisang sele, keripik lainnya, bisa kita bantu. Ya kan? Kita bantu bagaimana ini bisa kegiatan usahanya nih bisa kita bagaimana kita kembangkan. Kita harus bertanggung jawab untuk bukan memviralkan, tapi bertanggung jawab bagaimana ini kegiatan ini bisa berkembang, bisa lebih besar, ya kan? Nah ini kita harus ngambil peran. Sudah ada mau masyarakat kita yang lagi berusaha, harus kita support. Kita harus ambil ruang untuk membantu bagaimana ini kegiatan ini bisa menjadi besar. Luar biasa. Ini yang kita tunggu dari KBJ sebenarnya. Iya, siap kita itu. Itu dia pemirsa masyarakat Jambi, kami berbincang seputar Kabupaten Bungo aja ini. Nanti lain kesempatan mungkin dari Sarolangun, Kerinci, silakan mampir di studio kita bincang kita pemirsa ya. Mungkin ini cukup sederhana penjelasannya, Bung Piet. Mungkin sedikit kita belum sedikit sebelum tutup. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Jambi lah atau masyarakat Bungo yang Bungo di sana. Iya. Untuk apa ke depan? Apa terserah mau apa? Iya, kami kan berharap nanti ketika kepengurusan ini tersusun, ya kan, muncullah sosok pemimpin. Misalnya dari ini kita berharap ini loh program ke depan. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana ini bisa diaplikasikan, ya kan? Kami udah datangi Bupati, Forkompimda Kabupaten Bungo udah kita datangi, kita undang. Yang awalnya misalnya kalau Bupati, Wakil Bupati, oke lah, tahu lah dengan IKBJ, ya kan? Seperti Polres, Kodim kemarin belum tentu tahu kan? Belum tentu tahu dengan organisasi kita, ya kan? Kemudian Kejari dan DPR juga. Nah, kita berharap nanti unsur Forkompimda Kabupaten Bungo tahu dengan organisasi ini, wadah ini, orang Bungo yang ada di Jambi. Nah, kondisi ini yang sudah kita sampaikan kemarin, kita langsung mengantar dengan kepengurusan kita, panitia lah, kita langsung datangi Bupati, kita sampaikan ke Wakil Bupati, kita temuin Kapolres, bahkan kita sudah menyampaikan sedikit, Pak Kapolres, ini Bungo udah darurat narkoba nih, nanti IKBJ akan berbuat. Di sisi apa? Sisi pencegahan. IKBJ akan berbuat nanti. Nah, kita minta nanti support sinergi dengan pihak kepolisian. Itu udah kita sampaikan, kita ingatkan. Luar biasa. Itu. Artinya Bupati respon juga ya? Sangat respon, mudah-mudahan beliau hadir. Nah, keinginan beliau hadir, dan begitu juga Wakil Bupati juga, kepingin hadir juga. Ingin hadir ya? Ingin hadir juga. Oh ya, Bupati harus tahu itu. Memang seharusnya hadir. Hadir, ya. Nah, kami harap Bupati hadir, dan beliau menyampaikan waktu kita undang, insya Allah kita hadir. Karena warganya banyak tinggal Kota Jambi juga. Iya, angka 15.000 ini luar biasa kalau kita bisa olah data yang ini bisa sekalian lah mungkin silaturahmi kan balik kampung juga Pak Bupati kita. Keluarga di sini. Iya. Jadi besok itu metodenya tidak terlalu banyak orang. Nanti kita mungkin di perhelatan keluar dari zona pandemik ini baru kita apel siagakan 15.000 kakak tadi itu mau kita kumpulkan di mana nantinya. Itu endingnya yang harus kita sampaikan ke publik. Ya. Ya. Artinya kita udah siap manggil 15.000 itu. Siap dengan konsep-konsep kita, dengan kepengurusan kecamatan yang akan kita benahin lagi nanti. Wah, luar biasa. Itu dia pemirsa. Mungkin cukup sekian Bung Piet. Ya. Karena waktu
sudah mengizinkan, bukan tak mengizinkan. Oh mengizinkan, iya. kita mungkin lanjut. Ya, siap. Ada tugas masing-masing ya. Iya. Rapat lagi nih, soal KBJ lagi. Iya. Baik, Bung Piet ya, selamat malam ini. Malam. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.